Agak dulu baru makan. Ini mau makan. Nekat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini diawali dengan aktivitas aku seperti biasa di pagi hari. Jadi ini aku mau bikin cemilan. Kebetulan sekarang udah musim duren lagi. Kalau di sini olahan duren yang dikasih seperti kuah kolak itu namanya kince ya. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu ada beberapa kabupaten, dan untuk kabupaten asal aku itu kan dari Ogan Komering Ilir. Nah, ini nyebutnya adalah kince dehian, yang artinya kince itu kolak, kemudian dehian itu adalah duren. Mungkin nama di tempat lain itu beda-beda ya. Ada yang bilangnya mungkin kince itu adalah kinca, ada juga yang mungkin nyebutnya itu adalah kolak ya. Yang pasti ini kuahnya itu dari gula merah, kemudian santan, dan kemudian kita masukkan saja duren ya. Boleh secara utuh bulat-bulat atau boleh kita ambil bagian dagingnya saja. Nah, ini aku bikin kuahnya kental, dan ini lebih enak lagi kalau kita kasih misalnya makannya itu sama ketan. Cuman ini aku belum masak ketannya ya, jadi ketan biasa kita tanak tanpa kita kasih apa-apa gitu. Nanti kita makannya itu pakai kince dehian ini atau pakai kolak duren ini. Nah, bagaimana dengan di daerah Bunda? Apakah duren juga udah musim di penghujung tahun 2024 ini? Kalau di sini udah mulai berguyur ya. Kebetulan di daerah tempat aku tinggal ini di Ogan Komering Ulu, itu ada daerah khusus yang memang banyak kebun durennya. Nah, untuk penonton setia aku yang berasal dari luar daerah Sumatera Selatan, ini ada lagi satu menu ya, yang biasanya kalau di musim duren itu orang suka bikin yang namanya tempoyak. Tempoyak itu adalah duren yang difermentasi ya, atau didiamkan beberapa lama, kemudian nanti dia akan mengalami fermentasi. Dan nanti tempoyak itu bisa dijadikan campuran untuk pembikinan masakan kayak bikin pindang atau bikin pepes. Kadang juga dibikin sambal, jadi namanya itu sambal tempoyak. Cuman aku jarang masak ya. Ibu aku dulu suka bikin tempoyak duren. Tapi tetap walaupun aku orang Ogan asli, tapi kurang suka kayaknya sama tempoyak. Lebih suka kalau makan nasi itu dicampur sama duren yang masih seger ya, atau baru kita buka dari bungkusnya. Nanti bisa kita campurin dengan sambal ya. Oh iya, sampai kelupaan ngomong-ngomongin masalah duren. Tadi itu di awal setelah masak kolak duren itu aku goreng kentang ya, yang udah dipotong-potong, karena aku mau bikin sambal kentang dicampur dengan udang. Aku sekaligus bikinnya agak banyak karena aku nggak masak menu yang terlalu banyak hari ini ya, karena anak-anak itu dari kemarin riweh pengen ngajakin makan di luar. Kebetulan di daerah kami itu ada salah satu tempat makan yang baru dibuka ya, yaitu Ricis Factory. Dan memang anak-anak sekarang itu zamannya lebih suka makan chicken gitu ya, atau fried chicken. Jadinya ini aku turutin baru bisa di hari ini. Tapi rencananya itu nanti malam ya, karena kalau malam itu kan kebetulan kita memang lagi waktu santai. Kemudian juga pagi ini kan aku masih mau kerja, siang nanti itu anak-anak masih ada yang dengan aktivitasnya masing-masing. Oke, lanjut. Habis goreng kentangnya, ini aku manfaatin dulu minyak gorengnya untuk menggoreng kerupuk. Jadi habis goreng kerupuk ini baru nanti aku tumis ya untuk bumbu bikin sambelnya. Tadi juga aku udah ngupasin bawang merah, bawang putih, terus juga udah nyuciin cabenya juga, udah ngechopper juga. Cuman gak aku ambil videonya ya, jadi aku ambil bagian-bagian yang mau ditayangin aja. Aku juga nggak tahu ya Ricis Factory itu apa aja menu di dalamnya waktu belum ke sana, tapi setelah sampai ya memang makanan generasi-generasi sekarang ya, anak-anak. Karena isinya itu semuanya fried chicken, cuman beda aja di sausnya. Karena kalau makanan emak-emak seperti aku itu lebih suka ya sambal terasi atau juga makanan-makanan rumahan ya.
Cuma sesekali ngikutin selera anak-anak, lagi pula itu kan baru buka. Sebetulnya sih udah beberapa hari, cuman sengaja emang agak dimolor-molorin ke sananya karena pasti lagi rame banget, karena kan kalau awal-awal buka itu orang lagi pada mau ke sana semua ya. Dan aku itu adalah orang yang termasuk nggak suka ya terlalu ramai kalau ngantri-ngantri lama. Jadi mendingan kita cari suasana yang memang enjoy ya, mau menikmati makannya. Oke lanjut, nah ini untuk bumbu sambelnya udah aku tumis-tumis sampai benar-benar wangi dan matang. Tadinya sih rencananya aku mau bikin sambal kentang udang ini, sebagiannya itu mau aku simpan di kulkas ya, cuman ternyata karena ini sambal udangnya enak banget, jadi anak-anak dan pak suami itu pada makan yang ulang-ulang ya dan nambah. Bahkan malam harinya setelah kami ke Ricis Factory itu tetap sambal udang ini jadi idola ya. Dan ini aku bener-bener tumis untuk perbumbuannya sampai bener-bener matang. Cuman aku herannya kenapa minyaknya agak sedikit berbusa ya. Padahal tadi itu aku nggak goreng telur sama sekali. Dan ini minyak asli untuk goreng kentang sama kerupuk tadi ya. Mungkin bawaan dari kerupuknya, karena kerupuk itu kan kerupuk ikan yang mungkin di dalamnya itu udah dicampur juga mungkin dengan apa, telur ya. Makanya ini agak sedikit berbusa. Oke lanjut, nah ini udangnya aku langsung masukin. Biasanya udangnya ini aku goreng-goreng sebentar ya, baru aku masukin ke sambal tumisannya. Cuman ini enggak, aku langsung masukin aja. Tapi benar-benar ini ditumis sampai udangnya ini benar-benar matang ya. Ini aku masukin udangnya sekitar setengah kiloan ya. Jadi kemarin itu beli 1 kilo dan setengah kilonya itu udah pada dimasak. Jadi ini adalah porsi yang satunya setelah aku bagi 2 porsi. Nah, kalau kita misalnya mau bikin sambal kentang dengan stok yang agak banyak, mau dia dicampur dengan ati ampela atau dicampur udang, itu bagusnya sih untuk kentangnya itu kita goreng benar-benar renyah ya. Jadi supaya lebih awet, karena kan kalau masih ada airnya di dalam kentang, itu biasanya nggak terlalu awet ya, disimpan lama. Tapi karena aku masaknya ini nggak terlalu banyak, kemudian juga paling untuk 2 kali makan aja, jadinya ini tadi kentangnya nggak terlalu lama ya aku gorengnya. Yang penting udah mateng ya udah aku angkat. Dan kenyataannya juga ini ternyata 1 hari udah habis ya, jadi nggak terlalu banyak sisa. Oke, nah ini udah selesai ya, aku masukin untuk udangnya tadi dan aku lihat udah setengah mateng, udah mateng lah ya kayaknya kalau udah berubah warna. Jadi ini langsung aku masukin kentang yang udah digoreng di awal tadi. Dan ini kita aduk-aduk sampai benar-benar bumbunya meresap dulu, nanti baru setelah itu baru kita angkat. Nah alhamdulillah untuk makan siang hari ini 2 menu aja udah cukup. Ini pokoknya udah bikin selera makan. Apalagi kakak Gali pak suami itu muji terus sama sambal udang kentang ini. Bahkan nanti malam pas ke Ricis Factory itu nanti aku ceritain ya. Pokoknya gimana alurnya, jadi nonton terus sampai video di akhir. Oke, nah ini udah selesai, jadi udah aku hidangin di meja makan. Ada sambal kentang udang, kemudian juga ada kerupuk ikan. Nah lanjut, ini aktivitasnya aku tayangin pada saat aku udah berada di kantor. Jadi ini sebetulnya videonya harusnya udah lama tayang ya. Jadi ini adalah video sebelum bagi raport kemarin. Jadi ini masanya aku benar-benar sibuk ya nyiapin untuk anak-anak bagi raport, mulai dari nilai, kemudian biodata, mapnya, sampai ke nemteknya. Makanya untuk hari ini itu aku akhirnya minta bantuan anak-anak ya beberapa untuk nyusunin rapor-rapor ini ya. Ini ngapo acis ini terdampar. Sisi dulu kalau pojok. Tidak Zahra. Oh ini belum. Oh ini Zahra. Dan alhamdulillah anak-anaknya ini pada semangat bantuin. Terima kasih semua anak-anakku sayang ya. Semoga kalian menjadi sukses, ilmunya berkah, tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Di sini tuh aku juga ditemenin guru-guru lain yang juga wali kelas 10 ya, minta bantuan siswa-siswinya juga untuk nyusunin rapor. Karena kalau sendirian bener-bener lama, ini bisa-bisa nyampe sore. Dan ini juga sebetulnya aku udah kerjain separuh ya, karena kan tadinya aku mau kerja sendiri, tapi ngelihat udah hampir jam 11-an itu kayaknya nggak kelar, akhirnya aku minta bantuan anak-anak.
Dan memang sebetulnya mepet banget ya antara ngeprint raport dengan pas bagi raport. Jadi kami ngeprint raport itu hari Rabu dan baginya itu hari Jumat. Jadi hari Kamis itulah waktunya untuk nempelin foto, untuk tanda tangan, untuk ngecap, kemudian untuk masang name tag di sampul raportnya. Dan hari ini tuh aku nggak terlalu banyak ngevideoin, jadi abis ini tuh aku lanjut aja dengan aktivitas kami di malam hari pas mau berangkat ke Ricis Factory. Bapak dulu Bang Farhan. Ada, dia masa datang ibu ini? Iya tadi. Jadi ceritanya waktu ke Ricis Factory kami tuh nggak nyangka banget, kami ngiranya itu nanti bakalan makannya itu tenang, kemudian benar-benar dinikmati. Tapi ternyata tahunya pas kami ke sana itu benar-benar masih rame banget dan harus ngantri. Nah, assalamualaikum. Jadi ini malam harinya ya, kami mau makan keluar. Kebetulan ada tempat makan ya. Nah, Ricis Factory namanya tempat makan di Mall Ramayana. Jadi kami mau makan di luar dulu. Ikutin terus kegiatan kami ya waktu makan di Ricis. Assalamualaikum, happy watching. Ini ketika kami udah sampai di Ramayana dan akunya itu kaget banget karena ngelihat aja udah rame dan yang ngantri itu banyak banget, sampai tempat duduk itu nggak ada ya. Aku mau sengaja nungguin tempat duduk untuk kami makan, itu kayaknya udah kurang selera karena ngantrinya aja udah lama. Makanya ini akhirnya kami putuskan sama Pak suami untuk ngebungkus aja ya menunya. Dan kata Pak suami nanti bisa di rumah juga makannya dicampur sama sambal kentang udang tadi ya katanya. Nah, kiranya suasana kami saat ngantri ya untuk beli di Ricis Factory ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.